Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian graf dalam matriks. Nah, yang pertama itu matriks keterkaitan atau insiden matriks. Nah, yang dimaksud dengan matriks keterkaitan itu ialah matriks yang mempresentasikan sisi yang bersesuaian dengan setiap pasang simpul pada suatu graf. Nah, di sini misalkan graf G mempunyai n buah titik yaitu V1, V2 sampai Vn dan T buah sisi yaitu E1, E2 sampai ET. Matrik keterkaitan graf G adalah atau dinotasikan sebagai MG sama dengan MIJ berordo n kali T yang mana baris-barisnya dilabel dengan label titik-titik G dan kolom-kolomnya dilabel dengan label sisi-sisi G sehingga matrik MG atau matrik MIJ setiap elemen pada matriksnya itu dia akan bernilai 0, 1, 2. Kapan dia bernilai 0? Yaitu jika sisi dari EJ tidak terkait dengan titik atau simpul VI. Lalu dia akan bernilai 1 jika sisi EJ terkait dengan titik VI dan sisi EJ bukan gelung. Nah, lalu dia akan bernilai 2 jika sisi EJ terkait dengan titik VI dan sisi EJ gelung. Nah, di sini ada kata gelung atau loop. Yang dimaksud dengan gelung atau loop itu dia ada yang melibatkan dua titik, ada yang melibatkan satu titik. Nah, langsung saja kita kepada contoh soalnya. Nah, di sini sudah ada gambar grafnya yang mana kita akan menyajikannya itu ke dalam bentuk matriks. Nah, ke dalam bentuk seperti ini. Nah, caranya gimana? Sesuai dengan definisi dari matrik keterkaitan yang mana baris pada matriksnya itu dilabeli dengan simpul-simpul atau titik-titik pada graf. Nah, di sini pada graf kita ini merupakan titiknya ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Maka ini merupakan baris pada matriksnya nanti. Nah, kita pindahkan ke dalam matriksnya. Berarti ada 4 baris. Baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Lalu yang merupakan kolom pada matriksnya itu merupakan sisinya sesuai dengan definisi, yaitu kolom pada matriks dilabeli dengan sisi graf G. Nah, di sini yang merupakan sisi pada graf ini yaitu pada gambar graf ini E1, E2, E3, E4, E5. Berarti ada 6 sisi. Berarti ada 6 kolom. E1, E2, E3, E4, E5. Berarti ada 5 kolom. Nah, lalu kita lihat keterkaitan antara setiap simpul dengan setiap sisi. Nah, kita lihat yang pertama itu simpul 1 dengan sisi E1. Kita lihat simpul 1 dengan sisi E1 ada garis yang menghubungkan antara simpul 1 dengan E1 yaitu berupa busur yaitu garis yang ini. Maka sesuai dengan aturan dia bernilai 1 karena ada garis yang menghubungkan antara simpul 1 dengan E1. Maka dia bernilai 1. Lalu kita lihat antara simpul 1 dengan sisi 2 yang mana juga ada garis yang menghubungkan antara simpul dengan E2 yaitu nantinya dia akan bernilai 1. Lalu simpul 1 dengan sisi E3. Tidak ada garis yang menghubungkan antara simpul 1 dengan E3, makanya dia akan bernilai 0. Dan dia juga dibatasi oleh simpul 3, makanya nilainya 0. Lalu kita lihat lagi simpul 1 ini dengan sisi 4. Ada garis yang menghubungkan antara simpul 1 dengan sisi 4 yaitu yang ini. Maka dia akan bernilai 1. Lalu antara simpul 1 dengan sisi 5. Tidak ada garis yang menghubungkan antara simpul 1 dengan sisi 5, makanya dia bernilai 0. Nah, begitu seterusnya kita lakukan cara yang sama yaitu antara simpul dengan sisinya. Kita lihat keterkaitannya. Jika dia ada garis atau sisi yang menghubungkan antara simpul dengan sisi, maka nanti dia akan bernilai 0. Lalu dari matriks ini kita juga dapat menghitung yaitu yang namanya derajat simpul. Nah, apa sih yang dimaksud dengan derajat simpul? Derajat simpul itu adalah sisi yang terhubung, banyaknya sisi yang terhubung ke simpul. Nah, cara menghitung derajat simpulnya gimana? Yaitu kita dapat menjumlahkan sisi yang bersesuaian pada baris. Nah, pada simpul pertama kita lihat
kita jumlahkan 1 ditambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0, maka 3. Berarti simpul derajat dari simpul 1 itu adalah 3. Lalu simpul 2, 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0, maka 3 juga. Berarti simpul 2 derajatnya adalah 3. Lalu simpul 3, 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Berarti simpul 3 derajat simpulnya adalah 3. Lalu simpul 4, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 berarti sama dengan 1. Berarti simpul derajat dari simpul 4 adalah 1. Nah, lalu contoh soal yang selanjutnya yaitu sama seperti contoh soal yang pertama, cara pengerjaannya, yang mana ini gambar grafnya kita akan menyajikan ke dalam bentuk matriks sesuai dengan aturan yang mana dia akan bernilai 0, 1, dan 2. Nah, jadi yang ini, yang gambar kayak ini atau gambar lingkaran ini merupakan loop yang mana nantinya dia akan bernilai 0. Nah, kita langsung saja yang mana pada graf ini ada 4 titik, yaitu titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Lalu ada beberapa sisi, kita dapat lihat ada sisi A, sisi B, sisi C, sisi D, sisi E, sisi F, sisi G, sisi H, dan sisi I. Nah, lalu kita lihat, kita buat ke dalam bentuk matriks yang mana ini baris, ada 4, yaitu P, Q, R, S. Dan sisinya ada A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Nah, lalu kita lihat keterkaitan antara simpul dengan sisi. Kita lihat yang pertama, simpul P dan sisi A. Ini simpul P-nya ini, sisi A-nya yang ini, yang loop atau gelung. Nah, kita lihat sisi P ini dengan, maaf, simpul P ini dengan sisi A tidak ada garis yang menghubungkan antara simpul P dengan sisi A. Dan dia juga dibatasi oleh simpul Q, maka dia akan bernilai 0 sesuai dengan aturan. Nah, lalu simpul P dengan sisi B. Ini simpul P-nya, ini sisi B-nya yang merupakan loop atau gelung. Kita lihat P dengan sisi B. Tidak ada garis yang menghubungkan antara simpul P dan sisi B, maka dia bernilai 0 juga. Lalu antara simpul P dengan sisi C, ini sisi C, ada garis yang menghubungkan antara P dengan sisi C, maka dia akan bernilai 1. Lalu P dan D, sisi D, ada garis yang menghubungkan yaitu berupa busur ini, maka dia bernilai 1. Lalu kita lihat P dengan sisi E juga bernilai 1, ada garis yang menghubungkannya, yaitu garis yang ini berupa busur. Nah, lalu P dan sisi V, sisi F. Ini P, simpul P, sisi F-nya yang ini tidak ada garis yang menghubungkan antara simpul dan sisi simpul P ini dengan sisi F. Berarti dia bernilai 0. Lalu simpul P dengan G juga bernilai 0 karena tidak ada garis yang menghubungkan. Lalu P dengan H, dengan sisi H juga tidak ada garis yang menghubungkan, maka dia bernilai 0. Lalu P dengan I juga tidak ada yang menghubungkan antara simpul P dengan sisi I, maka dia bernilai 0. Lalu yang Q lagi, kita lihat kaitan antara simpul Q dengan setiap Q dengan setiap sisi A, sisi B, sisi C, sisi D, sisi E, sampai sisi I. Terus sama caranya seperti tadi. Kita lihat Q yang ini simpul Q kita, simpul Q lalu dengan sisi A, ini sisi A, sesuai sesuai dengan aturan dia merupakan loop, ini merupakan loop atau gelung, maka dia akan menilai 2. Berarti Q dengan A dia bernilai 2. Lalu Q dengan B dia juga berupa loop, maka dia bernilai 2. Lalu Q dengan C, ini Q, ini sisi C, dia bernilai 1 karena dia ada garis yang menghubungkan garis yang ini, maka dia bernilai 1. Lalu Q dengan D, ini simpul Q kita, ini D, tidak ada garis atau sisi yang menghubungkan antara simpul ini, simpul Q dengan sisi D, maka dia bernilai 0. Begitu seterusnya kita lihat kaitan antara simpul dengan setiap sisi. Nah, di sini kita juga dapat menghitung derajat
simpul, sama juga kayak soal nomor 1 tadi, kita jumlahkan sisi yang bersesuaian setiap simpul. Ini 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 3. Berarti simpul P ini dia berderajat 3. Lalu Q 2 tambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0, dia 5, 8. Berarti 8. Berarti kini berderajat 8. Begitu cara kita mengetahui derajat simpul pada setiap simpulnya. Nah, next, lanjut kita contoh selanjutnya, contoh soal nomor 3. Yang mana pada contoh yang ketiga ini merupakan matrik bersisian dari matrik G. Nah, yang maksud dengan matrik bersisian dari matrik graf G ini ialah matriks matriks LP di mana baris dan kolomnya disusun berdasarkan urutan dari simpul-simpul dan sisi-sisi. Maka ini kan merupakan matriks bersisian dari suatu graf G. Berarti ada aturan yang akan kita gunakan, yaitu sama seperti contoh soal pertama dan kedua, yang khusus buat yang matrik bersisian dari suatu graf G ini contoh soal nomor 3 ini, dia bernilai 0, bernilai 1, bernilai min 1, dan bernilai 2. Kapan dia bernilai 0? Jika E buah sisi berarah dari atau ke V. Lalu dia akan bernilai 1 jika E sisi berarah ke V. Lalu dia akan bernilai min 1 jika E sisi berarah dari V. Lalu dia bernilai 2 jika E loop di V. Nah, yang membedakan contoh soal 1 dan 2 ya, dan 1, 2, dan 3, yaitu kalau contoh 1 dan 2 itu dia tidak memiliki arah pada sisinya. Kalau contoh 3 ini dia memiliki arah pada sisinya. Maka ini merupakan matriks bersisian dari suatu di graf G. Nah, sesuai aturannya dia kan bernilai 0, min 1, 1, dan 2. Nah, dia bernilai 0 jika bukan sisi berarah dari atau ke V. Sama kalau antara simpul dengan sisi tidak ada garis atau sisi yang menghubungkan, maka dia akan bernilai 0. Lalu dia bernilai 1 jika sisi E berarah ke V. Contohnya, misalkan nih uh, simpul V1 yang mana ini sisi E6, yang mana dari sisi ini dia berarah, sisi E6 ini dia mengarah ke simpul, maka nanti dia bernilai 1. Sebaliknya dari simpul mengarah ke sisi, maka dia akan bernilai min. Itu kan berlawanan. Nah, dari V1 misalkan arahnya ke sini, ke E6, maka dia akan bernilai min 1. Lalu yang loop ini kan merupakan loop, maka dia akan bernilai 2. Nah, langsung saja kita ke penyajiannya ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini pada graf kita ini ada 3 buah simpul atau sisi, V1, V2, V3. Lalu sisinya ada E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Nah, kita lihat kaitannya satu persatu. V1 dengan E1. Ini V1 kita. Ini sisi E yang merupakan loop, yang mana dia berarah ke simpul. Berarti dia bernilai 2. Lalu V1 dengan sisi E2. Ini E2, yang mana sisinya mengarah ke simpul. Berarti dia bernilai 1. Lalu V1 dengan sisi 3. Ini sisi 3 kita. Ini V1 simpul. Tidak ada sisi yang menghubungkan antara V1, tidak ada garis yang menghubungkan antara V1 dengan sisi E3, maka dia akan bernilai 0. Lalu V1 dengan sisi 4 juga tidak ada garis yang menghubungkan antara simpul 1 dengan sisi 4, maka dia bernilai 0 juga. Begitupun dengan sisi 5, tidak ada garis yang menghubungkan antara simpul 1 dengan sisi 5, maka dia bernilai 0. Lalu kita lihat simpul 1 dengan sisi 6. Ini sisi 6 kita ada garis yang menghubungkan antara simpul 1 dengan sisi 6, yang mana dia mengarah ke dari sisi 6 ini mengarah ke simpul, berarti dia bernilai 1. Lalu V2 dengan sisi 1, sisi E1. Ini V2 kita, simpul V2 dengan E1. Ini E1 sini, maka tidak ada garis yang menghubungkan antara simpul V1 dengan sisi E1, maka dia bernilai 0. Lalu V2 dengan sisi 2, yang mana dia bernilai min 1. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan
sisi dari E2 ini dia tidak mengarah ke simpul, makanya dia bernilai -1. Lalu kita lihat V2 dengan E3. Ini V2, simpul V2 dan E3 sisi. Dia merupakan loop atau gelung, maka dia bernilai 2. Lalu V2 dengan E4, maka dia bernilai 1. Bernilai -1. Kenapa? Karena arah dari sisinya itu tidak menuju simpul V2, makanya dia bernilai -1. Lalu V2 dengan sisi 5 juga -1. Arah dari sisi E5 ini tidak mengarah ke simpul V2, makanya dia bernilai -1. Lalu V2 dengan sisi 6, tidak ada sisi yang menghubungkan antara, tidak ada sisi atau garis yang terhubung antara simpul V2 dengan E6. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita juga bisa menghitung derajat simpulnya. Sama juga caranya pada contoh soal 1 dan 2. Kita bisa melakukan atau menjumlahkan sisi yang bersesuaian pada setiap graf simpulnya. Nah, lanjut yang selanjutnya itu senarai ketetanggaan. Nah, yang dimaksud dengan senarai ketetanggaan ini ialah daftar yang menyatakan hasil numerasi setiap simpul yang bertetangga dengan simpul lainnya pada suatu graf. Nah, di sini sesuai dengan definisi yaitu daftar, yang mana di sini simpul, ini simpul tetangga. Kita lihat. Ini contoh 1, ini grafnya. Grafnya ada 4 simpul, simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Yang dimaksud dengan bertetangga itu ada yang bukan ada garis satu sisi yang menghubungkan antara simpul 1 dengan simpul lainnya. Yang pertama kita lihat simpul 1. Simpul 1 dulu. Simpul 1 ini ada garis yang menghubungkannya dengan simpul 2, lalu simpul 3 juga. Maka dia bertetangga dengan simpul 2 dan juga simpul 3. Lalu simpul 2. Simpul 2 ini dia bertetangga dengan simpul 1, simpul 3, simpul 4. Karena ada sisi atau garis yang menghubungkannya. Maka simpul 2 ini dia bertetangga dengan simpul 1, simpul 3, simpul 4. Lalu simpul 3, dia bertetangga dengan simpul 1, simpul 2, simpul 4. Lalu simpul 4, dia bertetangga dengan simpul 2, simpul 3. Nah, untuk contoh soal nomor 2 ini juga sama kayak simpul 1. Kita lihat simpul 1 dia bertetangga dengan simpul 2, simpul 3. Simpul 2 dia bertetangga dengan simpul 1, simpul 3. Lalu untuk simpul 3 dia bertetangga dengan simpul 1, simpul 2, simpul 4. Lalu simpul 4 dia bertetangga hanya cuman simpul 3. Nah, untuk simpul 5 ini kita buat strip. Kenapa? Karena tidak ada simpul yang menghubungkan sisi atau garis yang menghubungkan antara simpul 5 ini dengan simpul yang lainnya. Makanya kita buat strip. Nah, contoh yang ketiga ini merupakan garis berarah yang mana khusus buat apa kolom yang sebelah ini merupakan simpul terminal, yang mana simpul terminal itu ialah simpul tujuan dari suatu sisi yang berasal dari simpul sebelah kiri. Ini kita anggap kiri. Nah, cara melihatnya gimana? Yaitu kita lihat satu persatu. Simpul 1, kita lihat simpul 1 ini ada garis yang menghubungkan yang mana dia mengarah. Berarti kita lihat tanda arah panahnya itu yang mana simpul 1 ini berarti simpul terminalnya itu atau simpul tujuannya itu yaitu simpul 1 ini dia mengarah ke simpul 2. Berarti cuman 2. Berarti simpul 1, simpul terminalnya 2. Lalu simpul 2 dia mengarah ke simpul 3 dan juga simpul 1, simpul 4. Berarti simpul terminal dari simpul 2 itu simpul 1, simpul 3, dan simpul 4. Kita lihat arah panahnya itu. Lalu simpul 3. Ini simpul 3 dia mengarah ke simpul 1, simpul cuman simpul 1. Berarti simpul terminal dari simpul 3 itu simpul 1. Lalu simpul 4. Simpul 4 ini dia simpul terminalnya itu mengarah ke 2, berarti simpul 2 dan simpul 3. Nah, jadi itulah penyajian graf dalam matriks. Nah, sekian dari penjelasan saya terkait dengan penyajian graf dalam matriks. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.